Assalamualaikum. Halo Pro Lovers di dunia nyata maupun di dunia gaib. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Kali ini saya akan membahas 7 negara termiskin di dunia. Apakah Indonesia termasuk di antaranya? Kamu penasaran? Pastikan kamu menonton video ini sampai selesai ya Pro Lovers. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe channel Andri Pro. Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan rendah dalam sistem peringkat 4 tingkat Bank Dunia. Melansir World Population Review, pemeringkatan ini didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran dari total pendapatan negara tersebut dibagi dengan jumlah penduduknya. GNI sangat mirip dengan produk domestik bruto atau PDB per kapita. Kedua metrik tersebut mengukur nilai dolar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Akan tetapi GNI juga mencakup pendapatan yang diperoleh melalui sumber internasional seperti investasi asing atau kepemilikan real estate. Oleh karena itu, GNI dianggap sebagai ukuran kesehatan ekonomi suatu negara yang sedikit lebih akurat. GNI biasanya dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dalam dolar Amerika Serikat, dihitung menggunakan teknik yang disebut metode atlas untuk membandingkan mata uang masing-masing negara. Yang kedua adalah, paritas daya beli dolar internasional, mata uang hipotetis yang terkait dengan nilai dolar AS pada tahun tertentu. Di bawah sistem Bank Dunia, negara berpenghasilan rendah adalah negara yang memiliki GNI, disesuaikan dengan dolar AS saat ini, kurang dari 1046 dolar per tanggal 1 Juli tahun 2021. Mengutip World Population Review, berikut adalah 7 daftar negara termiskin dunia tahun 2023. 7. Republik Afrika Tengah dengan GNI 510 dolar. Melansir Global Finance, kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian, Republik Afrika Tengah adalah negara yang sangat kaya yang dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Namun, setelah mengklaim sebagai negara termiskin di dunia selama sebagian besar dekade ini, negara berpenduduk hanya 4,8 juta ini menunjukkan beberapa tanda kemajuan. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960, pada tahun 2016 Republik Afrika Tengah melakukan konversi memilih seorang presiden mantan profesor matematika dan Perdana Menteri Faustin Archange Touadéra, yang berkampanye sebagai pembawa damai yang dapat menjembatani kesenjangan antara minoritas Muslim dan Kristen. Namun, meski pemilihannya yang berhasil dipandang sebagai langkah penting menuju rekonstruksi nasional, sebagian besar wilayah negara tetap dikendalikan oleh kelompok-kelompok anti-pemerintah dan milisi. Ketika, pada tahun 2020, Touadéra memenangkan masa jabatan kedua, pasukan pemberontak yang didukung oleh mantan diktator Francois Bozizé berusaha merebut kembali kendali negara. 6. Afghanistan dengan GNI 500 dolar. Meskipun menyimpan lebih dari 1 triliun dolar dalam cadangan mineral yang terbukti belum dimanfaatkan, Afghanistan tetap menjadi salah satu negara paling tidak berkembang di dunia. Tingkat penganggurannya lebih dari 23% dan sekitar separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor utama di balik semua ini adalah berlanjutnya perang di Afghanistan, yang tidak hanya menghalangi investor asing besar dan pengiriman bantuan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan seluruh penduduk. Afghanistan telah lama mencari investasi asing untuk meningkatkan ekonominya. Setelah penarikan NATO dari Afghanistan, pemerintahan Biden di Amerika Serikat memutuskan untuk menyita atau menahan aset Afghanistan senilai 9,5 miliar dolar. 5. Sierra Leone dengan GNI 490 dolar. Mengutip Wikipedia, sejak berakhirnya Perang Saudara Sierra Leone pada tahun 2002, ekonomi secara bertahap pulih dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto antara 4% dan 7%. Pembangunan ekonomi Sierra Leone selalu terhambat oleh ketergantungan yang berlebihan pada eksploitasi mineral. Pemerintah dan penduduk Sierra Leone secara keseluruhan selalu percaya bahwa berlian dan emas adalah penghasil devisa yang cukup dan iming-iming untuk investasi. Akibatnya, produk komoditas pertanian skala besar, pengembangan industri, dan investasi berkelanjutan telah diabaikan oleh pemerintah. 4. Madagaskar dengan GNI 480 dolar. Terletak 400 km di lepas pantai Afrika Timur, Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Dikenal karena satwa liarnya yang menakjubkan, industri pariwisata yang berkembang pesat belum mampu mengangkat negara itu dari kemiskinan. Mayoritas penduduk masih bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, membuat ekonomi negara sangat rentan terhadap bencana terkait cuaca.
Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, Madagaskar telah mengalami ketidakstabilan politik, kudeta dengan kekerasan, dan pemilu yang disengketakan. 3. Mozambik dengan GNI $460. Bekas jajahan Portugis ini memiliki banyak tanah dan air yang subur, serta banyak energi dan sumber daya mineral. Mozambik juga berlokasi strategis, karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya terkurung daratan dan bergantung padanya sebagai saluran perdagangan global, dan selama dekade terakhir sering membukukan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7%. Namun, negara ini tetap berada di antara 7 besar negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar penduduknya terus hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Sementara perang saudara selama 15 tahun berakhir pada tahun 1992, kondisi iklim semakin parah, korupsi dan ketidakstabilan politik tidak pernah hilang. Lebih buruk lagi, sejak 2017 serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Islam telah melanda bagian utara negara yang kaya gas hingga 4.000 orang tewas dan 800.000 lainnya mengungsi. 2. Somalia dengan GNI $310. Mengutip Global Finance, 3 dasawarsa kekerasan internal dan konflik yang mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi. Selain itu, seringnya terjadi kekeringan dan banjir yang diikuti oleh kelaparan dan penyakit, kurangnya akses ke layanan kesehatan, hingga tingkat pengangguran yang tinggi membuat warga Somalia terutama kaum muda semakin putus asa. Pertumbuhan PDB berkelanjutan yang ditunjukkan pada bagian akhir dekade terakhir terganggu pada tahun 2020 oleh efek gabungan dari pandemi virus corona, serangan belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern dan banjir yang meningkat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan ekonomi berkontraksi. Kemudian, ketika pemulihan yang lemah sedang berlangsung, blokade ekspor gandum Ukraina membuat negara itu semakin putus asa, mengisi fasilitas kesehatan setempat dan dengan anak-anak yang kekurangan gizi parah. Dan yang menjadi negara termiskin nomor 1 adalah Burundi dengan GNI $270. Melansir Global Finance, negara kecil Burundi yang terkurung daratan, yang dilanda konflik etnis Hutu-Tutsi dan perang saudara, menduduki peringkat kemiskinan dunia. Dengan sekitar 90% dari hampir 12 juta penduduknya bergantung pada pertanian subsisten, dan sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim, kelangkaan pangan menjadi perhatian utama, tingkat kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata sub-Sahara negara-negara Afrika. Selain itu, akses air dan sanitasi masih sangat rendah, dan kurang dari 5% penduduk memiliki listrik. Semua masalah ini, tentu saja, diperburuk oleh pandemi dan perang di Ukraina. Kasihan sekali ya bro, itulah 7 negara termiskin di dunia dilansir dari World Population Review. Jika ada kata dan penjelasan yang kurang tepat mohon dimaafkan ya bro. Dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video informasi selanjutnya dari Andri Pro. See you bro, assalamualaikum.